Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Divasya dengan NIM 2223130 dari kelas 5F Ekonomi Syariah. Nama saya Wiwit Isriani dengan NIM 2223130146 dari kelas EKSA 5F. Nama saya Sandra Yulia dengan NIM 2223130145 dari kelas EKSA 5F. Nama saya Fiona Rahmadianti dengan NIM 2223130184 dari EKSA 5F. Nama saya Gadis Silvia, NIM 2223130185 dari kelas Ekonomi Syariah 5F. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep kemakmuran. Nah, para tokoh menyimpulkan bahwa kemakmuran lebih cenderung kepada kelompok yang bukan kepada individu, bukan juga dilihat dari segi materi, namun dilihat dari segi kesejahteraannya. Kelompok yang dilihat dari faktor-faktor ekonomi teori kemakmuran mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama ada perumusan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemakmuran bersama dari para individu dalam kelompok tersebut menjadi optimal. Yang kedua, mempelajari cara-cara dalam mewujudkan syarat-syarat melalui lembaga-lembaga kelompok tersebut dan melalui kebijakan yang dijalankan oleh kelompok dalam rangka kegiatan lembaga-lembaga ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu menilai secara kritis lembaga-lembaga kelompok dan kebijakan kelompok yang berlaku dari sudut pandang kemakmuran bersama. Nah, akan tetapi teori kemakmuran tidak melihat pembagian nilai-nilai ke masyarakat, tetapi keuntungan-keuntungan dan pengorbanan-pengorbanan ke masyarakat yang diakibatkan suatu pembagian tertentu. Teori kemakmuran sebagaimana ilmu ekonomi pada umumnya adalah suatu ilmu aspek. Ini mempelajari gejala-gejala yang nampak dari sudut kelangkaan. Pembagian nilai-nilai kemasyarakatan yang tidak dapat dimengerti dari adanya kelangkaan jatuh di luar bidang pandangannya. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Stabilitas ukuran standar kemakmuran, Ibnu Khaldun dan pembangunan. Ibnu Khaldun mengatakan suatu negeri tidak mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianut. Stabilitas harga. 1. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam sistem yang dianut. 2. Perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata. Pertama, terdistribusi pendapatan. Kedua, pertumbuhan optimal. Ketiga, pekerjaan penuh. Keempat, stabilitas perekonomian. Pendekatan dalam sistem mata uang. 1. Ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup, stabilitas nilai standar emas menggunakan pendekatan quantity theory of money. 2. Ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka, stabilitas standar emas menggunakan pendekatan monetaris model. Stabilitas emas. Stabilitas dinar emas menurut quantity model. Dalam standar emas, mata uang di dunia dinilai berdasarkan beberapa nilai mata uang dalam menghargai emas. Suatu negara dapat menjelaskan mekanisme keseimbangan raca pembayaran di setiap negara sehingga mempengaruhi tingkat harga secara umum di masing-masing negara. Dalam perekonomian Islam yang mengacu pada Keynes, permintaan akan uang dipengaruhi oleh output aggregate dan tingkat pengembalian investasi, sehingga bisa diformasikan sebagai berikut. MD per P sama dengan 1 R, Y, di mana IR lebih kecil dari 0 dan LY lebih besar dari 0.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu di mana M merupakan money, stok, dan P adalah tingkat harga. Jika variabel R menggantikan variabel 1 dalam teori konvensional, maka dalam fungsi tersebut uang tidak akan dapat bersubsidi dengan obligasi berbunga dan turunannya. Selanjutnya C, yaitu stabilitas dinar menurut pandangan Umar Fadilo. Nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang, dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya, atau nilai uang sebagai barang yaitu emas dan perak itu sendiri, bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Oleh karena itu, seberapapun naiknya nilai dolar Amerika Serikat dihargai 4,25 gram emas 22 karat yang terkandung dalam dinar. Depresiasi ini tidak akan terjadi walaupun dua faktor ekonomi maupun non-ekonomi yang memicunya. Kelompok yang dipelopori oleh Fadilo tersebut berpendapat bahwa dengan menggunakan dinar, maka akan terhindar dari inflasi. Penurunan nilai dinar dan dirham akan terjadi jika persediaan emas cukup besar, namun memerlukan proses yang sangat panjang sebelum dapat digunakan sebagai alat tukar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.